Baik anak-anak, jadi tadi dari video pembahasan contoh soal yang sudah Mem upload ada sedikit kesalahan. Mem mohon maaf. Sekarang Mem sampaikan ralat pembahasan yang sudah dilakukan ya. Kita gunakan contoh soal yang sama. Jadi ceritanya di soal tadi, seorang siswa ingin membuat 2 macam larutan, yaitu larutan KCl dan larutan gula. Kebetulan di sini jumlah zat terlarut yang digunakan sama-sama sebanyak 0,5 mol, kemudian jumlah pelarut yang digunakan yaitu air sebanyak 4,5 mol. Oke. Kemudian diketahui juga dalam soal tekanan uap pelarut murni atau P0 nilainya sebesar 20 mm Hg. Oke. Diketahui juga derajat ionisasi atau jumlah KCl yang terion sebanyak 90%. Jadi jumlah KCl yang terion berarti sebagai alfa sebesar 90%, atau kalau kita rubah menjadi bilangan desimal yaitu sebesar 0,9. Gitu ya yang diketahui di soal. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uapnya, baik dalam KCl maupun dalam larutan gula. Jadi untuk lebih mudahnya akan saya bahas dimulai dari larutan gula terlebih dahulu ya. Karena yang ditanyakan penurunan tekanan uap, berarti yang kita pakai adalah delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Nah, ini tadi kesalahan yang Mem buat pada video pembahasan sebelumnya. Dalam video sebelumnya, Mem tidak menuliskan XT, melainkan XP. Jadi yang benar adalah fraksi mol zat terlarut. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini adalah penurunan tekanan uapnya. Jadi bukan tekanan uap larutan, melainkan penurunannya. Oke, bisa langsung kita jabarkan. Berarti P0 sama dengan NT plus NP. Oke, bisa kita masukkan angka-angkanya. Nilai P0 sebesar 20, NT-nya sebesar 0,5, dan NP-nya sebesar 4,5. Oke, jadi kalau kita hitung berarti hasil dari penurunan tekanan uap larutan gula yaitu sebesar 2 mm Hg. Oke, dengan prinsip kerja yang sama, hanya saja tadi ada kesalahan dalam penulisan rumusnya. Oke, berikutnya untuk larutan KCl, kita mulai dari proses ionisasi KCl. Jadi KCl terion menjadi K+ dan Cl-. Jumlah masing-masing ion positif dan negatif adalah 1, sehingga total ionnya sebanyak 2 ion. Oke, kita masukkan ke rumus penurunan tekanan uap larutannya. Berarti delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Jangan lupa karena KCl di sini adalah larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff atau I. Kita jabarkan rumusnya. Berarti P0 dikalikan NT plus NP dikalikan dengan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Oke. Angka-angkanya bisa kita masukkan. Berarti 20 dikali 0,5 ditambah 4,5, 1, tadi jumlah ion KCl ada 2 dikurangi 1 dikalikan dengan alfa. Alfanya di sini yang sudah kita rubah menjadi bentuk desimalnya yaitu 0,9. Nanti kalau kita hitung hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu sebesar 3,8 mm Hg. Oke, jadi begitu ya. Jadi
Mem minta maaf, tadi ada kesalahan penulisan rumus untuk penurunan tekanan uap. Yang seharusnya dituliskan XT atau fraksi mol zat terlarut, pada video sebelumnya dituliskan dalam bentuk XP atau fraksi mol pelarut. Oke, jadi cukup jelas ya. Jangan sampai lupa, untuk penurunan tekanan uap yang digunakan adalah XT, fraksi mol zat terlarut.